Kelihatan tidak? Bapak mau tanya, kelihatan tidak ini gambarnya? Coba jawab Muhammad Rehan, kelihatan tidak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Nah ini yang tadi kita lakukan adalah teknik stop. Ya, teknik stop sebenarnya harus disosialisasikan ke semua tenaga pendidik yang ada di sekolah kita ya. Nah ini teknik stop yang kita lakukan itu relax. Kalau kita melakukan sesuatu yang membutuhkan banyak energi, kita harus relax dulu ya. Nah ini memperhatikan kesadaran penuh ya, seperti ini ya. Kemudian ini tarik nafas dalam-dalam tadi, kemudian tahan sebentar, kemudian keluarkan. Nah itu beberapa kali, nanti pikiran kamu akan lebih fresh lagi, lebih relax. Nah yang Bapak mau tunjukkan ini gambar ini. Nah ada gambarnya ya. Gambarnya tebak emosi. Siapa yang tahu silahkan berbicara dan ini kan Bapak tunjukkan sini aja, segini cukup ya, kelihatan tidak? Nanti supaya Bapak lihat. Nah nomor 1, menurut kalian ini gambar emosi apa? Nah siapa yang tahu ini sedang apa ini? Ini emosi sedang apa nih? Muhammad Rehan tahu? Dede, ini yang nomor 1 kelihatan tidak? Ini nomor 1, ini gambar emosi sedang apa? Sedang menangis? Sedang jenuh? Atau sedang apa nih? Coba. Ini ya, kalau ini giginya kelihatan, ini sedang apa ya? Belum siap kan? Sedang apa ya? Aji, oke, ini pencetnya kok. Kin. Ini sedang bahagia atau sedang sedih? Muhammad Rehan jawab, sedang bahagia, sedang sedih, atau sedang melihat sesuatu yang bagaimana gitu? Hah? Bahagia. Sedang bahagia, ini terbahak-bahak ya, sedang ketawa ya. Iya. Ya, berarti Muhammad Rehan betul ya. Berarti nilainya 100. Nah, sekarang nomor 2. Siti Nuraini nomor 2. Coba jelaskan, ini emosi sedang apa? Hah? Di Cikadong dong. Siti Nuraini? Ada Siti Nuraini ada nggak? Atau Dede? Ini sedang apa? Masih bisa komunikasi, diajarkan nikah. Udah apa nak? Ari, jangan bilang begitu Bapak. Orang saya mah kalau mengajar seperti itu. Oh, Kan sudah saya mau nanya Dewi Aprianto. Ini laki-laki perempuan ya? Dewi, perempuan. Dewi, ada Dewi? Udah, yang bisa bicara aja. Muhammad Rehan mau tanya, nomor 2 itu kebalikan dari nomor 1, betul tidak? Iya Pak. Wah, betul. Berarti yang pintar, yang bisa ngomong di kelas 9 ini hanya Muhammad Rehan. Yang lainnya itu tidak bisa berbicara dan tidak mampu berbicara ya, atau ditutup itunya ya. Berarti sedang apa ini? Apa Muhammad Rehan? Sedang menangis karena ada melihat misalkan orang tua kamu meninggal, atau tiba-tiba misalkan Anda sedang berangkat pulang ke rumah, tiba-tiba ada bendera kuning sedang ngumpulin. Nah ini menangis ya. Atau Anda misalkan waktu ujian nilainya paling kecil. Nah itu adalah emosi. Ingat ya, emosi itu bukan marah, tapi perasaan yang diungkapkan dengan panca indera ya. Kemudian ini nomor 3. Menurut kalian sedang apa nomor 3? Emosi apa nih nomor 3?
Ini hampir sama dengan nomor 1 dengan nomor 2. Halo? Tanya lagi Muhammad Rihan yang pintar ngomong. Muhammad Rihan nomor 3 itu hampir sama dengan nomor berapa? 1. Nomor 1, 100 ya. Berarti nomor 1 dia sedang bahagia mendapatkan apa itu? Mendapatkan hadiah umroh. Waduh, mendapatkan hadiah umroh dari Kopi Luwak ya, bahagia kan? Atau Anda misalkan di rumah tiba-tiba apa ya, diberi uang yang banyak dari orang tuanya. Wah, uang orang tuanya dapat bonus. Waduh, dapat bonus dibagikan ke anak-anaknya, ini diberi HP yang bagus, bahagia ya. Atau Anda ketemu teman lama di waktu di SD, udah lama tidak ketemu, bahagia. Nah, sekarang nomor 4. Nah, kayaknya nomor 4 apa? Nomor 4. Nomor 4. Gelibut. Ini sedang apa nih? Muhammad Rian sedang apa kira-kira nomor 4? Sedang. Hah? Itu Sakit. sedang sakit ya, wajahnya basah apa kelihatan. Ini hampir sama dengan nomor 2 ya, tapi sedang tidak enak badan mungkin ya, habis jalan-jalan kehujanan. Waduh, jadi batuk-batuk, tahu-tahu kena COVID ya, jadi sakit ya, jadi itu sedang tidak bahagia. Silakan nomor 5. Nah, nomor 5 menurut kalian ini sedang apa ya? Kayaknya tangan 2, sedang apa gini? Bu, sedang apa kalau gini, Bu? Tidak tahu, entahlah. Entah. Oh, berarti sedang. Oh, jadi diminta keputusan, menjawabnya gimana? Jadi bingung menjawabnya ya. Sekarang nomor 6. Wah, ini nomor 6 ini wajah siapa ini? Sedang apa nih? Muhammad Rihan sedang kayak nomor 6 itu kayaknya kenapa itu? Wajahnya kok seperti itu ya? Marah. Oh, marah. Oh, dia marah ya. Karena dia diejek jadi marah ya. Waduh, dicemoohkan sama orang lain ya, pada yang lainnya mah dihormati, ini pada orang yang gak ada apa-apanya dicemoohkan. Waduh, jadi kesal ya, rasa kesal, mau marah ya. Nah, ini laki-laki perempuan nih kira-kira ya. Muhammad Rian, laki-laki perempuan kira-kira wajahnya seperti ini. Perempuan. Oh, kalau perempuan ini lagi nggak punya uang mungkin ya. Waduh. Nah itu, ini pengenalan emosi buat kalian ya. Ini penting sekali ya. Jadi emosi itu bukan marah, tapi pengungkapan perasaan ya. Ini nanti tahun-tahun ke depan ini semua guru harus bisa ya disisipkan ya. Nah ini ya, karena ini ada dari Kemendikbud ya, bukan saya yang buat ya. Nah ini satu lagi ini ya, ada foto gambar seperti ini. Ada ini ya, foto seperti ini kelihatan. Aduh, nah ini kelihatan di bawah. Ini yang bisa, yang mampu ya. Kepada Muhammad Rihan saja, pernahkah temanmu mengalami keadaan emosi seperti 1 sampai 6? Pernah tidak? Pernah. Pernah. Oh, pernah ya. Pernah. Nah, sekarang pada temanmu yang sedang mengalami 2 hal yang berbeda. Nih, yang di samping kelihatan tidak? Yang satu sedang apa ini? Gembira. Gembira. Yang satu sedang Sedih. sedih. Nah, gimana perasaan kamu kalau melihat temannya yang sedang bahagia? Masa gimana? Masa sedih atau masa senang? Senang. Masa ikut senang ya, bahkan minta ditraktir ya, uang minta traktir tuh. Nah, tahu-tahu dikasih sama orang tuanya, dikasih bonus ya, uang jajan tambahan. Wah, senang. Oh, dapat apa? Dapat uang bonus. Waduh, traktirin dong. Nah, berarti ikut berbahagia ya, ikut merasakan perasaan berbahagia, ikut temennya yang sedang berbahagia. Sedangkan yang satunya
ibu saya ketabrak sama mobil, kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Nangis dia. Terus yang temannya itu kira-kira bilang apa Muhammad Rehan ke temannya itu? Pasti yang diucapkan doa dulu ya. Ya, ya apa? Kalau ibunya meninggal, apa yang diucapkan? Minuan bedi aja atuh. Ya, berdoa. Ya, berdoa ya innalillahi dulu ya. Kemudian mendoakan supaya yang meninggal itu diterima iman Islamnya ya, diampuni dosanya, kemudian dilapangkan di alam kuburnya ya, termasuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal ya, seperti itu ya. Jadi kemudian setelah itu gimana kita ke teman kita itu, apa dibiarkan aja atau gimana kan, atau diajak makan, yuk makan dulu yuk, atau gimana tuh, gimana Muhammad Dean, coba ceritakan kalau kejadian dihibur kemudian apa, supaya apa, disabar ya nak, meninggal mah sudah waktunya, bukan sudah waktunya ya, sudah ada titik tulisnya ya, jadi kita juga akan meninggal seperti itu ya, dihibur, kemudian kita merasa ikut berbela-sungkawa ya, kemudian ikut berduka ya, kemudian ya kita bantu ya, kita tolong ya, kalau misalkan dia kurangnya jalan biasa, jalan naik mobil atau jalan kaki, kita antar ya, supaya dianya tidak stres ya, seperti itu. Nah itu kita harus belajar berempati kepada teman-teman yang mengalami emosi sedih seperti itu ya. Jadi itu mungkin ini kita sudah menyampaikan seperti itu. Nah ini nanti Bapak ini kan ya di Google Classroom nanti ditulis ya jawaban-jawabannya seperti tadi ya. Ini itu yang Bapak ajarkan adalah teknik pembelajaran sosial emosional ya. Selain itu ada pembelajaran berdiferensial ya, yang setiap tenaga pendidik harus bisa mengakui keragaman yang ada di anak didiknya ya. Tidak semuanya orang pintar semua, tidak semuanya orang mampu semua, tidak, walaupun di kaca pendidik atau tenaga pengajar bahwa itu semuanya sama, tapi walaupun bagaimana tetap pendidik itu harus bisa mengakomodir ya keragaman yang ada di kelasnya ya. Tidak, jadi bagaimana cara mengajar kepada yang pintar, bagaimana cara mengajar yang, bagaimana cara mengajarkan kepada yang tidak bisa berbicara gitu. Kalau misalkan di Google Meet ditutup aja. Kenapa berbeda? Karena anak kita Masalah dengan wajahmu. mandinya Dewi. Rizka, ada Rizka? Ada Pak. Ada. Kalau Bapak suruh tampilkan ya, tapi kan ikuti perintah Bapak ya. Pia Putri, ini perempuan semua ya, terakhir cuma satu. Putri, ada? Siapa? Lagi di mana? Ada. Lagi di mana? Di rumah. Di rumah. Pakai kerudungan di rumah? Enggak. Dede, ada Dede. Bapak minta sekali lagi ini terakhir sebelum kita tutup ya, untuk pembelajaran ini soalnya berhubungan dengan kalian ya. Pembelajaran bab 1 yuk diakhiri dengan minggu ini, yaitu tentang Anda membuat laporan, boleh kelompok ya, yang suka, perhatikan ya, yang suka senang menulis ya, yang berminat senang menulis atau misalkan merekayasa tulisan, itu buatlah dalam bentuk artikel ya, jangan banyak-banyak, yang bentuknya artikel. Kemudian kalau mau dikirim di Bapak boleh, atau mau artikelnya aja boleh dikirim ke Bapak ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Nah, artikelnya misalkan begini ya, judulnya penyakit, gangguan dan penyakit sistem reproduksi pada manusia. 1 misalkan HIV,
bukan HIV itu bukan penyakit AIDS namanya ya, AIDS. Penyebabnya virus HIV. Aid, ingin duit sekarang. Gejalanya keturunan imunitas menurun karena adanya virus HIV. Kemudian pencegahannya misalkan tidak melakukan seks bebas atau pergaulan bebas. Cara mengobatinya ini sebenarnya tidak akan sembuh yang AIDS itu ya. Jadi sebenarnya ya gitu. Jadi itu seperti itu. Nanti dibuatkan beberapa. Saya mau buat video saja, silahkan. Buat video. Dan video itu dari PowerPoint boleh atau dari tulisan boleh ya, silahkan. Pak, saya mah senangnya membuat poster. Buat poster. Ini kerja kelompok nanti ya. Membuat poster berarti misalkan cara pencegahan AIDS. Tunjukkan gejalanya apa. Nanti pakai gambar ya, sedikit tulisannya seperti itu ya. Nah, itu yang Bapak ajarkan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yang supaya Pak murid punya kreativitas ya, jangan mendengarkan saja, ada aktivitasnya ya. Kalau tidak paham tanyakan. Itu kerjanya kelompok. Pak, saya mah senang main YouTube, suka nge-vlog ya. Boleh, silakan. Sambil bicara boleh, sampai nanti di-upload, nanti link YouTube-nya dikirim ke Bapak ya. Seperti Bapak kan banyak itu ya, di subscriber-nya juga sudah banyak yang penggerak ya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan aksi nyata pembelajaran berdiferensia dan pembelajaran sosial emosional di sekolah kami, alhamdulillah kegiatan tersebut sudah bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pembelajaran ini dilakukan secara virtual ya, secara daring, berhubung di daerah kami masih belum diizinkan untuk mengadakan pembelajaran secara tatap muka normal ya. Setelah saya melewati proses dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang berpihak pada murid, maka saya menemukan beberapa kesulitan dalam memilih dan memposisikan langkah-langkah kegiatan berdiferensi dan penggunaan keterampilan sosial emosional yang tepat, termasuk dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, selain juga dalam pertimbangan waktu yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan aksi nyata ini harus bisa dipertimbangkan secara matang. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial ekonomi adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan murid sendiri, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian pembelajaran sosial emosional dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup seperti kegiatan rutin atau pada kondisi yang sudah ditentukan di luar belajar akademik, misalnya kegiatan lingkaran pagi, terintegrasi dalam mata pelajaran, misalnya akan melakukan refleksi setiap menyelesaikan sebuah topik pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pada kegiatan protokol. Kegiatan ini menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama, diterapkan secara mandiri oleh murid dengan sebagai kebijakan sekolah yang merespons situasi atau kejadian tertentu. Ketika kita mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi ini dan pembelajaran sosial emosional, maka kita sekali lagi perlu mempertimbangkan manajemen waktu dan pemilihan metode keterampilan sosial emosional yang tepat, efektif, dan tanpa mengabaikan komponen pembelajaran yang lainnya seperti penguatan atau konfirmasi kepada murid mengenai ketercapaian pemahaman pengetahuan yang disampaikan. Dalam aksi nyata ini yang dilakukan secara daring, kelihatan anak atau murid di kelas ini masih
belum terbiasa ya, dan belum berani ya dalam memunculkan wajah di video, sehingga saya menjadi kesulitan tersendiri dalam penerapan pembelajaran BDPR dan sosial emosional ini. Mungkin hasil aksi nyata ini akan berbeda sekali dengan kalau kita melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal, karena kita ketemu langsung dengan murid di kelas tanpa seperti yang saya lakukan di pembelajaran daring. Walaupun begitu, saya sudah bisa mendapatkan hasil ya dari kegiatan tersebut, walaupun hasilnya tidak maksimal. Dan berdasarkan hasil nyata tersebut ya, maka pembelajaran yang berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran berdiferensial dan pembelajaran emosional, sosial emosional ini perlu diadakan perbaikan lagi pada aksi-aksi nyata selanjutnya. Di antaranya adalah pentingnya pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, kemudian penyusunan LPPR berdiferensi dan sosial emosional yang penting untuk semua orang, karena itu perlu kolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi. Selain itu, pembelajaran sosial emosional ini penting disampaikan dalam menerapkan kesadaran penuh dan dapat sadar terhadap apa yang dilakukan dan dikerjakan. Kemudian prinsip evaluasi juga diperlukan berorientasi pada diri murid sebelum atau sesudah pembelajaran, setelah komitmen kita menerapkan pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosi. Aksi nyata ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi jika diterapkan pada pembelajaran tatap muka secara normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.